Energi adalah vibrasi. Dan energi itu undefined, tidak pernah bisa didefinisikan. Dan energi bersifat kekal. Ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Nah, ketika segala sesuatu berproses sejak awal, muncul sesuatu. Kita akan bicara tentang bagaimana penciptaan sejak awal. Yang selama ini informasi penciptaan itu dihilangkan, agar manusia-manusia menjadi tidak bisa memikirkan penciptaan dan prosesnya seperti apa. Ini penciptaan. Diciptakan berarti dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tiba-tiba muncullah sesuatu. Nah, sesuatu ini tidak butuh dikenal, tidak butuh pengakuan, dan dia terus menciptakan. Tiba-tiba muncul sebuah vibrasi yang sangat luar biasa. Di dalamnya tergabung berbagai macam vibrasi yang disatukan. Belum ada bunyi memang, cuma nyepertiin aja. Anggap aja ini sound effect. Sound effect. Orang Sunda sound effect. Dan orang Sunda bahasa nyebut F. Semua vibrasi tiba-tiba muncul. Inilah yang namanya sesuatu yang tidak bisa didefinisikan, yang kita sebut dengan istilah ruh, R-U-B-H atau ruh. Makanya kenapa orang Lemurian itu selalu berbicara dengan ada yang namanya vibrasi, karena itu sangat mempengaruhi dari badannya. Jadi dalam di sana nggak ada yang V, ada yang V, ada yang F. Jadi antara F dengan V itu beda. Makanya kenapa ketika mulai diadopsi oleh orang-orang India, karena mungkin mereka sulit menyebut nirvana, jadi mereka nyebutnya jadi nirwana. Habis itu gampang kan nirwana. Nah, inilah yang pertama kali muncul. Ini saya gambarkan, sengaja saya gambarkan ya. Saya gambarkan seperti ini untuk memudahkan biar kita tidak berimajinasi. Capek berimajinasi. Nah, jadi dipermudah. Semua yang namanya vibrasi bergerak di dalam satu. Nah, ketika ini mulai muncul, mulailah di sana unsur yang namanya, kalau disebut unsur ya, waktu mulai ada. Jadi waktu mulai tercipta. Jadi pertama kali adalah waktu. Segala sesuatu tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada waktu. Saya bergerak seperti ini, itu tuh karena ada waktu. Kebanyakan kalau waktu nggak ada, berhenti, semuanya berhenti. Tapi ini itu sudah beyond atau sudah di luar yang namanya waktu, karena dialah yang menciptakan waktu. Ini tidak butuh dikenal, tidak butuh disembah, tidak butuh pengakuan atau diakui, nggak butuh. Semuanya netral, semuanya asik, dan dia membuat atau menciptakan terus menciptakan sesuatu yang baru.
Nah, ini yang namanya awal atau azal, atau yang kita lihat sendiri dulu orang-orang Lemuria menyebutnya adalah Rub, R-U-B-H, Rub. Atau orang-orang yang setelah Lemuria itu mengajarkan dengan nama itu. Memang begitu mereka menyebut. Makanya akhirnya ada yang mengatakan itu adalah dan lalu karena di sini penuh dengan vibrasi, jadi harus ada vibrasinya juga. Jadi harus mulai muncul yang namanya vibrasinya itu harus ada. Jadi inilah yang namanya sesuatu yang muncul ketika itu mulai ada. Kita tidak berbicara agama ya. Kita tidak berbicara agama. Anda mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau agama apapun yang Anda yakini, silahkan. Tapi tolong jangan ingkar akal. Karena keyakinan itu harus berdasarkan sesuatu yang benar-benar bisa kita rasakan dan benar-benar kita bisa menyaksikannya sendiri. Itulah yang namanya iman. Kan? Dan inilah awal. Di sini semua vibrasi. Energi vibrasi bukan? Ya. Energi itu adalah vibration atau vibrasi. Suara vibrasi bukan? Iya. Kita suara ketika bergerak itu harus bervibrasi dong, sampai kita bisa menjadikan suara-suara seperti ini. Gelombang yang kita rasakan semua frekuensi vibrasi, semuanya vibrasi. Mau apapun, energi apapun, mau AC, mau DC, mau bolak-balik atau searah, itu semuanya vibrasi. Katirisan vibrasi. Sel mitokondria kita bergerak vibrasi. Semua molekul bergerak di semesta ini adalah vibrasi. Udara itu sebetulnya vibrasi. Oksigen, kita rasakan. Dan vibrasi itu seperti gelombang magnet. Kalau misalnya kita benar-benar merasakan. Microwave, vibrasi. Apa sih yang bukan vibrasi? Energi itu adalah vibrasi. Dan apakah ini bisa didefinisikan? Karena dia tidak butuh didefinisikan. Dan tidak melengkapi semua ciptaannya itu untuk bisa mendefinisikan ini. Jadi apakah energi bisa didefinisikan? Energi itu tidak bisa didefinisikan. Makanya dia kekal. Ada hukum kekekalan energi. Sekali lagi, hukum kekekalan energi. Energi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa berubah bentuk. Ya. Dan ini nih, setelah ini mulai dia membuat, karena dia berfluktuasi terus berfluktuasi, mulailah memunculkan zat-zat yang baru, zat-zat yang mulai membuat yang namanya kekosongan atau ketiadaan. Sebelumnya di sekelilingnya ini belum ada. Sebelumnya baru ini saja. Lalu mulai muncullah yang namanya waktu. Lalu setelah waktu muncullah ketiadaan. Karena kalau keadaan itu harus ada ketiadaan dong.
Ada keadaan, ada ketiadaan. Ada ketiadaan, ada keadaan. Apakah ada di antaranya? Ada. Di antaranya apa? Kalau itu mah ya, yang namanya ketiadaan. Inilah yang namanya sesuatu yang disebut dengan berubah. Atau cara itu nggak bisa didefinisi ya. Undefined. Wujudnya seperti apa? Ini tuh hanya gambaran saya saja. Karena sebetulnya yang sebenarnya itu tidak bisa dilihat. Ini mah digambarkan seperti ini saja. Gambaran-gambaran seperti ini. Karena yang aslinya itu tidak pernah bisa dilihat. Yang awal banget itu tidak bisa dilihat. Yang awalnya 33 kali itu benar-benar tidak bisa dilihat. Tapi hanya bisa dirasakan. Ini gambaran saja, karena di dalam itu semua vibrasi itu ada di sini. Semua ya, semua vibrasi ada di sini. Mau longitudinal, mau transversal, mau vortex, mau apapun, semuanya ada di sini. Makanya saya gambarkan seperti ini. Gambaran itu seperti ini. Ya cuma gambaran. Masih ayah kursi itu ini sila di pangkat. Oh nggak ada tunduhnya. Naik tunduh tinggal sujud deh. Nah, ini kan. Nah, ketika ini memendarkan mulai keluarnya, mulailah terbentuk yang namanya energi. Mulai terbentuk yang namanya energi, mulai terbentuk yang namanya ruang, waktu, gas dan sebagainya. Mulai memendarkan energi-energi ini berpendar terus sehingga membuat unsur-unsur yang lain. Ini gambaran-gambaran biar kita memudahkan, biar untuk memudahkan bayangan. Jadi nggak perlu berimajinasi, jadi hese berimajinasi. Lihat aja lagi animasi. Udah dikasih suara nggak? Ini sengaja. Biasanya kalau training jauh sebelum ini, saya kasih suara, saya kasih musik. Tapi sekarang mah enggak. Karena suaranya itu harus didengarkan dari dalam diri kita sendiri. Terus setelah mulai ini, nah mulailah masuk yang namanya Drivara. Mulai terjadi pembentukan unsur atau energi yang berfluktuasi berlawanan secara terus menerus. Mulai terbentuk ruang yang selalu diikuti dengan waktu dan tak terpisahkan. Ruang dan waktu yang tak terpisahkan. Ruang itu semakin lama semakin membesar dan mulai di dalamnya terbentuk unsur-unsur baru berupa gas, berupa zat-zat yang baru, berupa materi-materi. Fluktuasi tersebut beraneka ragam. Jadi sampai mulai terbentuk pijaran-pijaran dari bermutasinya gas tertentu ke bentuk yang lain menjadi yang bercahaya seperti api dan sebagainya. Dari sana mulai terbentuk debu-debu yang mulai tersebar secara luar biasa. Semua nampak seperti tidak teratur, padahal ketidakteraturan adalah keteraturan yang mungkin saja belum kita pahami. Kita menganggap segala sesuatu itu, atau bisa kita menganggap sesuatu itu tidak teratur. Padahal itu hanya anggapan kita. Ketidakteraturan sebetulnya adalah keteraturan itu sendiri, hanya mungkin belum kita pahami.
mulai terbentuk. Oh, mulai terbentuk. Mulai ada suara-suara gitu, gesekan-gesekan terjadi. Dan dari sana terciptalah yang namanya suara juga. Karena suara juga diciptakan dari vibration itu. Mulai ada kosmik-kosmik, ada debu-debu seperti ini. Debu-debu. Ada zat-zat yang baru. Mulai terbentuk pijaran-pijaran dan sebagainya. Terbentuk pijaran-pijaran. Bentuknya ada cahaya dan mirip api dan sebagainya. Padahal sebetulnya ini jenisnya mirip api saja, tapi dia punya nama yang berbeda. Nama yang berbeda. Nah, proses ini kan digambarkan secara cepat ya. Padahal sebetulnya tidak secepat ini kalau menurut waktu kita. Mungkin proses penyebaran seperti ini bisa miliaran tahun. Ini saya percepat aja lah seperti itu. Mulai terbentuk yang seperti itu kan kosmik dan sebagainya, debu-debu dan sebagainya. Berbagai macam tekanan gas dan unsur-unsur debu juga unsur baru saling berdesakan, termasuk unsur api, maka terjadilah proses pemuaian yang terjadi secara mendadak dan serentak, diikuti oleh semakin cepatnya pergerakan beberapa jenis unsur dan melambatnya unsur yang berbeda. Ada unsur yang terus-menerus memijar dan mengeluarkan panas dan cahaya. Ada unsur yang mencair, bahkan mulai terbentuk unsur-unsur yang memadai. Dari sini pun mulai terbentuk berbagai macam sub-ruang dan waktu, berikut semua transisinya. Juga mulai terbentuk berbagai macam frekuensi dan suara dimulai ketika pemuaian mendadak tersebut terjadi. Terus berputar berlawanan ketika terjadi orang mengatakan ini Big Bang. Tapi sebetulnya itu adalah tidak terjadi ledakan secara seperti ini. Tapi ini hanya pancaran dan gambaran saja. Jadi sebenarnya penyebaran secara mendadak sesuatu. Tapi merambatnya juga itu butuh yang namanya waktu. Nah, mulai terbentuk berbagai macam sub-ruang dan waktu seperti dimensi-dimensi yang lain. Mulai terbentuk ini. Mulai terbentuk ini. Ini kemarin ya, kemarin banyak orang yang gegar loh, karena gara-gara pengetahuan baru ini. Karena pengetahuan inilah yang sebetulnya ditutup oleh si Balamin itu. Nanti kita lihat satu persatu ya. Karena orang-orang tuh kebanyakan tidak pernah bisa membedakan antara sang pembuat dengan sang pencipta. Ada sang maha membuat dan ada sang maha mencipta. Atau istilah kaumnya, ada Allah dan ada Roh. Rata-rata tidak bisa membedakan itu, makanya tidak akan pernah bisa bersaksi. Coba, kalau bisa kita mengaku bersaksi, aku bersaksi, tapi sebetulnya bohong, siapa yang kita bohongi? Terutama diri sendiri, tapi yang lebih parah lagi, pada sang yang kita aku bersaksi itu. Tiap hari loh kita berbohong. Kalau kita melakukan ritual,
Aku bersaksi, aku bersaksi. Bohong. Dan tiap hari kita berbohong. Bayangkan ya, numpuk bohong teh. Bohong pada sang maha mengetahui. Aku bersaksi. Waduh. Wani sih ngomong gitu. Sanes, abis sanes. Waduh, karena kalian udah berhubungan. Jadi kita tuh sehari-hari loh berani gitu loh ngebohong, sangat wanian. Bahkan kita nyuruh-nyuruh loh, ada sang maha mengetahui, nyuruh-nyuruh. Dan memang itu diajarkan oleh Balamin. Diputar balikkan semuanya itu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Kata Allah, gue udah nyuruh lo sabar, kamu nyuruh gue lagi. Itu aneh itu. Ketika disuruh sabar malah nyuruh, kayak yang nyuruhnya itu bikin dia jadi sabar. Itu mah kayak kita disuruh terus nyuruh lagi sama yang nyuruh. Kumaha itu teh gitu. Nah itulah yang terjadi pada mereka yang ingkar akal. Ingin segala sesuatu itu ajaib, ya kan? Tiba-tiba ingin segala sesuatu itu terjadi secara ajaib. Ajaib. Oh, alhamdulillah. Legoh ketika diuntungkan. Iya, legoh ketika diuntungkan. Coba kalau kita merasa dirugikan, tetap yang disalahkan itu bukan kesalahan kita. Yang disalahkan tetap sang maha mengetahui. Ini sudah takdir. Ada yang salah mah kita, salah lengkah. Kita salah memperhitungkan segala sesuatunya. Akibatnya terjadi hal-hal yang kita anggap buruk, padahal hal yang kita anggap buruk itu bukan. Itu adalah ujian agar kita menjadi hebat. Nah, ini ketika ini terjadi, mulailah terbentuk yang namanya gas, zat, dan sebagainya. Ruang, waktu, subruang, dan waktu subspace itu mulai terbentuk. Dan bahkan mulai terbentuk jalan-jalan di langit. Jadi ada shortcut. Jadi kalau misalnya kita ingin menempuh ke Andromeda misalnya sekian ribu tahun cahaya lah, atau 1 juta tahun cahaya lah, itu bisa ditempuh dalam waktu sepersekian detik. Mulai terbentuk yang seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita sudah jenuh di dimensi ini, kita bisa pindah ke dimensi yang lain, seperti kaum Nom. Dulu ada kaum Nom yang ketika planet ini dihancurkan permukaannya, dia pindah dimensi ke dimensi yang lain dan dia bisa hidup di sana. Itu teknologi. Nanti kita jelaskan pelan-pelan. Tapi yang jelas ini mulai terbentuk. Ini cipta ya, menciptakan. Karena menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada, itulah penciptaan. Ini sengaja saya bikin animasi-animasi, bikin gambaran-gambaran seperti ini untuk memudahkan, sekali lagi untuk memudahkan, daripada orang ulang-ulang dengan imajinasi yang berbeda. Jadi persepsinya juga jadi berbeda. Nah, kemudian selanjutnya aneira, fluktuasi terus-menerus berlangsung sampai pada titik di mana terjadi pemisahan unsur-unsur mulia pada debu kosmik. Nah, ini ada unsur-unsur yang tidak bisa bersatu dengan yang lain. Unsur-unsur mulia, seperti kalau misalnya disebut logam mulia karena logam itu tidak bisa bersatu dengan logam yang lain. Seperti emas, atau disebut logam mulia. Logam mulia itu karena dia tidak bisa, makanya mesti di luar, akhirnya melapisi dan sebagainya. Dan kemudian
tersedot oleh sebuah pusaran pusat, terjadinya pemuaian mendadak. Jadi ketika terjadi yang tadi, ketika terjadi ini, nah itu menimbulkan sebuah rongga. Ketika terjadi ini, sebuah lubang, sebuah rongga yang menjadi jembatan untuk ke dimensi atau sub ruang dan waktu yang lain. Mulai terbentuk yang seperti, oh tadi masih lagi baca ya. Jadi mulai menyedot segala sesuatu. Ada yang ngeberpok. Ada yang ngeberpok. Jadi semua zat-zat yang ada di semesta ini tersedot oleh lubang ini untuk dipindahkan ke dimensi yang lain. Itu tujuannya adalah untuk penyeimbangan. Nah, kita mengenal itu sebagai zona netral atau zanura. Zona itu benar-benar mampu menetralisir semua pengaruh gonjang-ganjing alam semesta. Nah ini unsur-unsur mulia. Nah ini jadi semua kesedot ke sana, kesedot. Tapi di jalan ada unsur-unsur yang mulia atau unsur-unsur yang tidak bisa disatukan dengan unsur yang lain. Nah ini lubang ini mulai terbentuk. Ini lubangnya ya, karena dia nyedot. Mulai terbentuk seperti ini. Dan mulai terjadi pusaran seperti ini, dia nyedot. Nah ini ilustrasinya, kesedot semuanya ke situ, kesedot. Kesedot. Jadi semua keserap ke sini. Tapi yang namanya unsur mulia itu membias ke pinggir, membias ya, dan membuat sebuah kesatuan unsur yang baru. Berapa deh? Berapa? Tuh. Lapar. Lapar. Mengganggu soalnya. Lapar. Mulai terserap, semua terserap. Nah ini gambarannya, udah semua mulai terserap seperti ini, sedot. Kesedot. Semua kesedot seperti ini. Nah ini masih di proses penciptaan ya, belum proses pembuatan. Belum muncul atau makhluk pertama yang muncul itu belum ada. Ini kita masih bicara tentang zat-zat dan unsur-unsur dan semua modal untuk membuat sebuah makhluk yang nanti disebut Sang Maha Kuasa, Sang Maha Mengetahui, Sang Maha Perkasa, yang dia mempunyai sifat yang bisa disebut oleh kita. Ada sifat wujudnya, ada sifat khalaqatul hawadisi, bi'amudi nafsihi dan sebagainya. Ini masih proses. Nah inilah unsur-unsur mulia ketika mulai kesedot. Zat-zat mulia ini mulai kesedot. Dia terpisah tadinya, berbeda-beda, tapi mulai ketarik. Mulai ketarik semua. Seperti bintang jatuh. Padahal itu zat-zat dan ini tidak kecil loh. Satu butir ini segede planet. Mungkin lebih gede lagi. Tidak kecil. Bayangkan. Kita Mama Ajengan rekaman. Oh, kemarin ada Mama Ajengan Darajat, sekarang ada Mama Ajengan.
Wilman. Mulai ketarik semuanya. Terus ini bayangkan saja, tanpa bisa melawan ketarik. Tapi selama perjalanan, si zat-zat ini mulai bersatu, dia mulai menyatu. Nah, dia mulai punya ada gerakan-gerakan menyatu, mulai melambat semuanya. Begitu ketarik, mulai melambat. Ada gerakan penyatuan-penyatuan dari zat-zat mulia tersebut. Mulai dia bersatu, terus berfluktuasi sambil terus melambat menuju ke zona yang menyedot tadi, lalu membentuk bulatan-bulatan seperti yang di atas ini. Nah ini, nah seperti ini, nahan dia, muncullah zona netral yang baru, zona yang mampu menahan ini. Jadi seperti ini. Nahan dia. Yang nariknya ditahan. Ini muncul zona yang baru yang kita sebut dengan nama araz. Araz itu sangat dikenal ya. Sangat dikenal oleh orang-orang yang itu di agama manapun juga dikenal yang namanya araz. Bahkan oleh Balami dibalikan menjadi raza. Araza, raza menjadi raja. Raja itu bukan pemimpin. Raja itu pemerintah. Tukang perintah. Oleh si Balami dirusak si artinya. Padahal ini dia prosesnya seperti ini. Mulailah di sini terbentuk sebuah atau suatu makhluk cerdas pertama. Inilah makhluk cerdas pertama mulai terbentuk di sini. Mulai terbentuk di sini. Semuanya adalah bersumber dari vibrasi. Vibrasi berupa energi. Coba sekarang. Coba rasakan detak jantung, coba rasakan. Tapi tanpa dipegang ya. Ini jangan megang. Itu curang namanya, cheat. Tangan jangan megang jantung. Rasakan detak jantung tanpa tangan itu memegang jantung. Rasakan detaknya, rasakan denyutnya. Rasakan semua vibrasi yang ada di dalam tubuh kita. Termasuk dengarkan juga dengingan itu. Rasakan, terus rasakan. Jangan sampai ngantuk ya. Jangan seolah-olah diberi kesempatan untuk merem. Rasakan yang sebenar-benarnya merasakan. Detak jantungnya rasakan.
rasakan. Iya, cukup dulu. Sebetulnya susah ya, tapi lumayan lah. Yang tidur mah beberapa menit ya. Ini seolah-olah merasakan padahal sehari. Gak apa-apa. Dan memang diberi kesempatan untuk itu. Jam segini itu memang jam enaknya tidur soalnya. Nah, ini yang dikenal dengan nama aras atau arash, atau mungkin yang dikenal dengan nama singgasana. Ada yang menerjemahkan juga singgasana. Makanya banyak yang ada istilah aras itu singgasana Allah katanya. Kali ya. Jadi dari sanalah mulai terbentuk sebuah ruangan, sebuah zona yang mampu menolak ini, karena dia lebih besar daripada ini. Terbentuk dari semua zat mulia yang ada di semesta yang terserap pada ini dan bergabung menjadi sebuah ini. Mulailah di sini mulai terjadi fluktuasi di dalam, lalu muncullah sebuah atau suatu makhluk cerdas pertama. Apakah ini zat? Ya, ini adalah zat. Sebuah zat atau kita sebut zat, suatu zat yang betul-betul maha besar. Memang maha besar, itu gede. Memang maha besar loh ini. Dan ini si lubang ini jadi kecil, gabung di sini semua, gabung di sini semua. Mulai di sini nyampur nih, membentuk sebuah zona sendiri yang kita sebut dengan nama arash. Atau yang mengenal itu adalah arash. Sampai membuat teras. Kenal. Ya memang jam segini itu enaknya memang tidur sih. Ini jam 3:30 ya, sambil nunggu buka biasanya. Karena begini, orang-orang berpuasa ya, orang-orang sholat, puasa dan sebagainya agar menjadikan dirinya apa? Bertakwa ya. Iya kan? Orang puasa, orang melakukan ritual-ritual bernama sholat dan sebagainya untuk menjadikan dirinya bertakwa. Nah, kalau sudah bertakwa, apakah masih perlu? Itu pertanyaan yang takut orang jawab loh. Orang takut loh jawabnya. Kan finishnya bertakwa. Kalau sudah bertakwa, dan definisi bertakwa itu sendiri apa? Bertakwa yang sebenar-benar bertakwa adalah bersaksi. Kita benar-benar memahami apa ini, memahami ini semua, mulai dari kejadian kita paham dan kita bersaksi, kita bisa merasakan
suatu energi yang tidak bisa dijelaskan yang menghidupkan jantung kita. Kita mengetahui persis sistem yang ada di dalam diri kita yang sebetulnya dibuat oleh ini, nanti kita jelaskan. Kebanyakan manusia tidak bisa membedakan antara Sang Maha Membuat dan Sang Maha Pencipta. Makanya kita disuruh bersaksi itu pada apa? Kan aku bersaksi pada Allah, bukan pada Robin. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bukan tidak ada Tuhan selain Rob kan itu. Tapi kenapa di dalam ayat-ayat itu ada inna robbaka dan ada inna Allah? Sesungguhnya hanya Rob dan sesungguhnya hanya Allah. Berarti ada nah ini yang orang tidak sadari. Dan itu sengaja memang oleh sang Balamin itu, si Balamin itu ya, dengit ke. Makanya sekarang saya kasih bocoran. Makanya sekali lagi, tolong lepaskan dulu doktrin dan dogma, nolkan dulu kitanya. Karena doktrin dan dogma yang selama ini kita terima adalah buatan sang Balamin. Jadi sekarang kita akan bocorkan suatu hal yang selama ini ditutupi. Yang ini paling ditakuti oleh Balamin kalau misalnya ini terkuak keluar. Jadi ini yang paling ditakuti juga oleh para mereka-mereka yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Karena ketika orang sudah menjadi kritis, dia akan berpikir dengan baik dan benar. Kebayang kan? Nah kemudian mulai dari proses ini jadilah yang namanya malakta. Terus jadi yang si zat-zat yang energi-energi atau misalnya zat-zat yang tadi mulia itu mulai terus bersatu sehingga kecerdasan tersebut menghasilkan kecerdasan yang lain. Ketika proses terbentuknya jasad organik tersebut sampai menjadi bentuk cerdas dan memiliki kesadaran, terjadi fluktuasi energi yang sangat besar dan ada energi-energi buangan yang bersifat panas dan dingin. Kedua sifat energi itu sangat dipengaruhi oleh sistem yang sudah terpetakan di semesta dan mampu dikendalikan oleh jasad organik itu. Karena jasad organik tersebut merupakan intisari dari semua sistem di alam semesta. Kedua sifat energi yang dihasilkan memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan unsur lain. Energi panas bersifat agresif dan energi dingin bersifat lembut dan menenangkan. Keduanya memiliki semacam kecerdasan pula karena diberi oleh yang duluan muncul itu tadi. Selama pembentukan jasad organik cerdas itu, kedua energi tersebut sudah membaur dan mengikuti pola semesta selama mungkin jutaan tahun atau mungkin miliaran tahun. Pertanyaan, kalau Allah zat bukan? Iya. Kalau zat tercipta? Nah, sekarang sudah mulai kan? Kalau Allah wujud? Wujud. Berarti bisa nggak dilihat? Harusnya bisa. Kenapa sekarang masih belum? Enggak. Karena kunci yang seharusnya kita bisa melihat itu dihilangkan oleh Balamin itu. Bayangkan, Balaman Amin. Darmaji. Makanya kita disuruh bersaksinya pada zat kan? Karena itu memang bisa dilihat, bersaksi bisa dilihat, dirasakan, dan bisa kalau bisa sudah waktunya bisa terkonek dan terkomunikasikan dengan diri kita. Bisa loh, karena kita lah utusan-utusan itu.
Mereka yang diutus yang pertama kali tahu, mungkin yang duluan tahu, banyak juga yang dibunuh oleh Balamin ini. Makanya ada istilah pembunuh para nabi. Pernah dengar pembunuh para nabi? Nah, luar biasa kan ya? Hal-hal yang selama ini ditutup-tutupi. Nah, ini terjadi fluktuasi di Arazim. Fluktuasinya itu seperti ini. Yang merah itu yang panas, yang biru itu yang dingin. Itu mulai muncul energi-energi seperti ini. Karena makhluk cerdas pertama itu yang kita kenal dengan nama Araz itu mulai terus dia mengeksplor, dan dia tahu persis mulai di perekaman ketika semesta ini muncul dan terjadi. Karena rekaman di molekularnya bisa terbaca semuanya oleh zat-zat mulia yang bersatu itu tadi. Makanya Aras itu selalu mengatakan dirinya itu adalah dengan kami atau tunggal. Jadi ada gabungan antara ruh dengan Aras, dan ada juga zatnya. Jadi tetap keinuan juga. Makanya kami, dan selalu kami berfirman, kami. Apakah kita juga kami? Iya. Tiap individu itu adalah kami. Karena ada jasad, ada jiwa, dan ada ruh. Makanya kaum leluhur itu tidak pernah mengatakan aku, tapi selalu mengatakan kami. Dia kok kami, sini sama kami. Dan lebih halusnya lagi dengan sim, kuring, atau jisim yang semua terlengkap di sana dan ketunggalan. Kuring. Kuring itu artinya tunggal. Kalau tunggal berarti gabungan dari beberapa. Beda dengan satu. Seperti bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Jadi bukan tetap satu. Bineka tunggal ika, berbeda-beda lalu bermanunggal kemudian bersatu. Itu luar biasa. Bineka tunggal ika, berbeda-beda lalu menunggal, bermanunggal, lalu terjadilah kebersatuan, dan itulah manusia. Itu dicomot oleh Gajramda yang kita kenal dengan nama Gajah Mada. Dicuri istilahnya itu oleh si Balamin yang menyamar jadi Gajramda. Gajramda itu Balamin ya. Balamin dikalahkan oleh yang namanya Pratungga-Wirana dengan segebragan dan ikan dari hati. Dia sudah malang melintang tanpa ada yang mengalahkan, tiba-tiba muncullah Pratungga-Wirana. Ketika diserang itu seperti One Punch Man. Pernah itu nonton One Punch Man? Saitama cuek, seolah-olah semua enteng gitu, digebuk bros, tembus ke bawah. Kamu mau merampok saya? Dia tekan rasa. Nah ini mulai muncul, lalu mulai terjadi fluktuasi di luaran. Ini dua zat itu ya, dua yang terpisah itu belum ada kecerdasan, ini masih terpisah. Mulai terpisah seperti ini. Yang satu yang merah itu yang panas, yang biru itu yang dingin. Nah ketika proses ini mulai diberi kecerdasan.
Yang mulai terpisah seperti ini, yang dingin ini, yang merah itu yang panas. Mulai terpisah. Nah ini yang dinginnya, mulai dikasih dia kecerdasan. Ini yang panasnya, ini bukan ini. Ini mah ininya ya apa? Yang arasnya mulai membentuk ini. Tadi itu energi dingin itu. Yang kita dengan kasih nama, yang kita kenal dengan nama angel atau malaikat. Yang tadi panas, yang kita kasih nama atau kita kenal dengan nama jin, yang di Ciamplas. Karena banyak jadi jeans, karena jamak. Ya, siapa? Nah ini sudah mulai diberi kecerdasan. Tidak ada tugas macam-macam sih, nggak ada. Tapi mereka diberi pelajaran, diberi hal-hal yang sebagai tantangan. Akhirnya dibuatlah manusia kedua. Nah ini adalah ketika proses mulai terbentuknya, mulai aras itu mulai membentuk sesuatu. Terus bersatu, mulai berfluktuasi, mulailah terbentuk aras yang sebenarnya. Ini gambaran ya, yang memang seperti kira-kira, bukan kira-kira ya. Makanya kenapa manusia ketika dilahirkan, ketika di dalam kandungan, itu yang pertama kali terbentuk apa? Otak, tengkorak, dan tulang belakang. Itulah miniatur dari aras. Makanya ada seorang sufi bernama Imam Ghazali yang mengatakan bahwa manusia adalah miniatur dari Allah. Mereka yang sudah bersaksi itu akan tahu. Ini saya bicara teorinya dulu ya, sebelum kita nanti praktekkan teori-teorinya. Jadi mulailah terbentuk yang namanya aras. Inilah kecerdasan pertama. Kecerdasan pertama. Sang Maha mengetahui. Bukan Sang Maha Pencipta, bukan. Sang Maha mengetahui. Makanya karena dia membuat dari sesuatu yang ada menjadi baru, makanya istilahnya adalah kun fa ya kun, jadilah maka jadilah. Jadi sekarang sudah mulai ada kelihatan perbedaannya ya antara Allah dengan Roh. Makanya ada di satu ayat, bahkan lebih ekstrim lagi itu ayat, dikatakan begini, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalan. Hanya Rob. Bukan Innallaha, Inna rabbaka. Hanya Rob. Dan hanya Rob pula yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Wa huwa a'lamu biman dhalla. Makanya di ayat itu juga dikatakan zalika mablaghuhum minal ilm. Itulah sejauh-jauhnya pengetahuan. Dan Najm 30 salah satunya aja ya, karena ada 4 ayat. Salah satunya di Najm 30. Itu di kitab yang namanya Mushaf Utsman. Terus terang saya tidak berani menyebut itu Al-Qur'an. Karena itu adalah Mushaf Utsman. Mushaf Utsman ya, yang kita kenal itu, yang kita baca itu sekarang itu bukan Al-Quran. Saya tidak mau berbohong. Itu adalah Mushaf Utsman. Karena mushaf sebelumnya itu dibakar.
Mushaf Ibnu Mas'ud, Mushaf Zaid, Umar, Hafsah, Abu Bakar, Ali dan sebagainya. Itu banyak kan mushaf-mushaf yang sebelumnya itu, bahkan mushaf Utsman itu diambil dari mushaf Hafsah. Al-Quran yang sebenarnya itu adalah di Lauh Mahfuz atau di Al-Hamud. Al-Hamud atau Lauh Mahfuz. Jadi fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Suatu kitab yang benar-benar terjaga di Lauh Mahfuz dan tidak bisa disentuh melainkan oleh orang-orang yang disucikan. Itu di Al-Waqiah 78-79. Ya saya harus turun dan pakai bahasa kaum dulu ya. Karena kalau benar-benar itu untuk bahasa yang sebenarnya itu gegar pisan. Makanya kenapa Allah pun bersumpah demi waktu. Ya, wal as demi waktu. Karena dia tidak menciptakan waktu. Soal ruh, apabila mereka bertanya kepadamu tentang ruh, waya salunaka li ruhi. Kulir, katakan, ruhu min amri Rabbi. Katakan bahwa ruh itu urusan Rabb, bukan min amri Allah ya. Kulir, ruhu min amri Rabbi. Katakan bahwa ruh itu urusan Rabb. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi jelas ya di sini ya. Sekarang sudah mulai tergambar. Lepaskan dulu doktrin dan dogmanya. Jadi ada dua. Jadi ada Sang Maha Pencipta dan ada Sang Maha Pembuat. Dan kita disuruh bersaksi pada Sang Maha Pembuat agar Sang Maha Pembuat itu jadi guru yang mursyid. Sejenis buah pun. Mursyid itu apa? Jadi benar-benar guru sejati lah. Gampangnya mah guru sejati. Kita memang harus berguru pada ini, dan itu ada di dalam diri kita. Apabila ditanya, jauhkah? Sesungguhnya aku adalah dekat. Atau sesungguhnya kami adalah dekat. Dekat itu di mana? Katanya lebih dekat dari urat nadi. Emang? Karena yang membuat program-program gigi seperti ini, telinga seperti ini, mata seperti ini, rambut seperti dan sebagainya adalah ini. Adalah ini. Nah, ketika malaikat dan jin itu mulai ada, dibuatlah suatu pelajaran bagi mereka agar mereka mampu belajar. Buatlah dirinya yang miniaturnya, yang orang-orang kenal dengan yang namanya Adam. Padahal yang pertama kali dikenal itu untuk orang-orang yang lain adalah Dhamma. D-H-A-M-M-A, Dhamma. Karena tugasnya adalah untuk memelihara. Nah, di manakah itu? Itu di lingkungan yang tadi. Jadi dibentuk suatu tempat yang tadi sebelumnya. Nah, masih di wilayah-wilayah ini. Di sini ada ruangan-ruangan, tempat-tempat yang bisa dipakai untuk itu. Yang kita kenal dengan nama
nama surga. Intinya itu bukan planet ini ya. Karena kalau planet, karena memang itu diturunkan ke planet ini itu diturunkan. Makanya kita ini keturunan alien. Kita bukan perlu kasih planet bumi loh. Kita diturunkan di sini. Nah, lalu Dhamma itu, yang namanya Dhamma tadi, setelah mulai terbentuk ini dan sebagainya, Dhamma tadi itu mulai dia diberi pengetahuan oleh sang Arazi. Diberi dia pengetahuan. Nah, ini makhluk api atau yang kita kenal dengan nama jin tadi. Nah, ini makhluk cahaya yang kita kenal dengan nama malaikat tadi. Keduanya sudah diberi yang namanya kecerdasan. Nah, lalu dibuatlah yang namanya miniatur dari Aras sendiri yang kita kenal dengan nama itu manusia. Jadi ketika jasad organik dan cerdas itu sudah terwujud sempurna, mulailah dia mengeksplorasi kemampuan diri. Ternyata jasad ini memiliki kesadaran kosmik lengkap dan kapabilitas untuk memodifikasi semua yang ada di semesta dan semua dimensi, termasuk dua energi besar yang tercipta akibat pembentukan dirinya. Mulailah dia membuat semua hal, termasuk mengkloning dirinya sendiri agar menjadi banyak dengan batasan-batasan kemampuan dan energi yang disesuaikan. Lalu membuat sebuah sistem dari satu sifat energi yang dihasilkan ketika dia lahir. Dari energi panas untuk dibuat agresif dan menggoda agar sebuah keturunannya menjadi kuat untuk bisa mencapai tingkat selanjutnya. Jadi dikasihlah yang namanya tiruannya itu yang kita kenal dengan istilah Adam. Belum ada Hawa kan? Ada. Kemudian diberi pengetahuan oleh Aras itu semuanya, dan dia mulai mengkloning dirinya dari rusuknya. Mengkloning dari rusuknya, dikloning, jadilah manusia baru yang kita kenal dengan istilah banyaklah, ada Eve, ada Siti Hawa dan sebagainya. Ya, jadi sekarang sudah mulai bisa membedakan antara dua itu. Tanggalkan dulu yang namanya doktrin dan dogma, karena inilah yang sebenarnya terjadi. Makanya kita disuruh bersaksi pada yang memang ada wujudnya. Nah, memang mulai ya tunduk bisa, memang berdiri dulu lah. Berdiri dulu, gerak-gerakin dulu badannya biar asapnya berkurang. Dan masalahnya sekarang tidak disediakan kopi, wayah aja. Silakan berdiri dulu, yang ngantuk berdiri dulu, gerak-gerak dulu. Yang tunduh-tunduh silakan. Terserah, gerak-gerakin dulu, bentur-benturin jidat ke meja silakan. Asli tempat udang dari. Ada.